Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wahyuni dengan NPM 2258 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas resume pembelajaran histologi tentang mata, telinga, dan juga reproduksi wanita. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama adalah overview dari mata dan telinga. Ini adalah gambar mata dan telinga kita. Lalu untuk histologinya dimulai dari bulbus oculi terlebih dahulu. Bulbus oculi adalah memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar, tengah, dan dalam. Untuk lapisan luar sendiri itu terdiri dari jaringan ikat fibrosa yang biasanya terdapat pada sklera dan kornea. Lalu ada di tengah terdapat pada uvea, biasanya ini koroid berisi jaringan vaskular dan berpigmen. Terdapat juga pada badan siliar dan juga iris. Lalu untuk yang dalam terdapat pada retina. Nah, lalu untuk lapisannya, mereka semua memiliki lapisan yang sama, yaitu lapisan tunika fibrosa. Ada pada kornea, limbus, dan juga sklera. Kornea ini jaringannya transparan dan avaskuler. Epitelnya berlapis tanpa keratin, lalu membran Bowman, stroma, membran descendent, dan juga endotel pipi sampai kuboid. Untuk limbus, perbatasan dari sklera dan kornea. Sklera ini berwarna putih, tersusun atas serat kolagen padat. Epiksklera ini terdapat jaringan fibroselatik, lalu ada substansia propria, ini terdapat serat kolagen dan fibrolas. Lamina fusca, ini terdapat jaringan ikat longgar. Lalu ada tunica vasculosa, ini ada koroid di bawah sklera di atas retina. Lalu badan siliaris ini terdapat musculus ciliaris dan processus ciliaris untuk sekresi aqueous humor. Dan juga iris ini memberikan warna pada mata kita. Lalu ada tunika interna. Tunika interna ini terdapat pada retina. Pada retina terdapat sel batang yang gelap terang atau biasanya itu sensitif terhadap cahaya. Dan sel kerucut ini yang untuk membedakan warna. Lalu ada anterior chamber, ini terdapat pada kornea dan iris sebagai aqueous humor, dan posterior chamber ini iris dan lensa sebagai vitreous humor. Lalu di sini adalah sklera dan juga di sini ada aura. Ini adalah gambaran histologisnya. Selanjutnya adalah palpebra. Palpebra sendiri ini berarti adalah kelopak mata kita, di mana dia berguna untuk membuka dan juga menutup mata. Yang pertama terdapat di palpebra adalah fasies eksterna ditutupi oleh kulit yang epidermis tipis. Terdapat folikel rambut, glans sebacea, glandula sudorifera, dan musculus orbicularis oculi. Epitel gaping berlapis. Lalu ada fasies interna, ini adalah membran mukosa menjadi konjungtiva palpebra. Diisi oleh epitel silindris berlapis yang sedikit sel goblet. Lalu ada lamina propria berisi serat kolagen dan elastis, jaringan kolagen padat yang disebut tarsus. Lalu ada kelenjar sebasea atau kelenjar tarsut menjadi meibom. Kelenjar sudorifera menjadi kelenjar mole. Otot ada lurik dan polos. Untuk lurik ada musculus orbicularis oculi dan musculus ciliaris. Lalu untuk otot polosnya terdapat musculus farsal superior. Untuk gambaran histologisnya ada di sini. Untuk yang bagian A ini adalah fasies eksterna, sedangkan yang B adalah fasies interna. Nah, untuk yang gambar C ini di sini adalah epitel gaping berlapis. Untuk yang D adalah epidermis dan yang E adalah bagian dermis. Dan juga epidermis dan juga dermis. Lalu yang C adalah epitel gaping berlapis. Untuk yang F ini adalah musculus orbicularis oculi.
orbicularis oculi. Ini adalah muskulusnya. Lalu untuk yang huruf G ini di bagian sini, ini adalah tarsus. Untuk H adalah kelenjar tarsusnya, lalu untuk I ini adalah musculus ciliaris, dan untuk yang bagian J ini adalah ductus excretorius kelenjar tarsus. Selanjutnya adalah glandula lacrimal. Glandula lacrimal sendiri ini terdiri dari acini tubuloalveolar. Acini adalah myoepitel atau yang biasa disebut pipih. Terdapat ductus excretorius intralobularis yang berisi epitel kuboid atau silindris rendah. Lalu ductus excretorius interlobular yang berisi epitel kolumner berlapis semu. Lalu di sini adalah jaringan ikat dan di sini adalah acini. Ini untuk gambaran histologisnya. Ini adalah lobulus dan juga ini adalah terdapat ductus dan konektif dan jaringan konektif. Selanjutnya adalah organo vestibulo-cochleare. Nah, ini terdapat pada bagian telinga dalam, yaitu terdapat labirin osseus dan labirin membranosa. Labirin osseus ini terdiri vestibulum, cochlea, dan juga ductus semicularis. Dan labirin membranosa ini terdiri dari ductus cochlearis, utriculus, sulcus, ampulla, dan ductus semicularis. Lalu untuk gambaran histologisnya, di sini adalah bagian dari cochlea, lalu terdapat membran vestibular, ada ductus cochlea di sini, ada membran tektorial, di sini ada sel rambut, lalu ada organocorti di bagian sini. Ini osseus spiral lamina. Lalu ada tulang dari cochlea itu sendiri, dan ada ductus tympani di bagian sininya. Selanjutnya adalah histologi dari bagian reproduksi wanita. Overview dari reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium. Seperti yang kita tahu, ovarium berbentuk almond, terdiri atas korteks dan medula. Korteks sendiri memiliki banyak folikel, sedangkan medula terdapat banyak pembuluh darah. Lalu pada bagian ovarium itu dilapisi oleh epithelium germinativum yang biasanya terdapat epitel kuboid selapis, dan di dalamnya itu terdapat tunica albuginea atau biasanya terdapat jaringan ikat padat. Lalu ada korteks. Korteks ini dapat berubah sesuai dengan dapat berubah-ubah. Yang pertama, dia dapat menjadi folikel primordial terlebih dahulu. Untuk folikel primordial, dia adalah terdapat oosit primer kecil dan imatur. Dia dilapisi oleh sel folikular. Jadi sel folikularnya melapisi, lalu terdapat melapisi dari si oositnya sendiri dan dikelilingi oleh stroma sel. Selanjutnya, setelah menjadi folikel primordial, dia akan menjadi folikel primer. Nah, folikel primer sendiri ini terdapat sel kuboid, silindris, kuboid berlapis yang mengelilingi oosit primer. Jadi, oosit primer ini dikelilingi oleh banyak sel. Lalu ada sel granulosa di bagian sini. Dia terbentuk dari liquor foliculi yang menumpuk di antara sel folikular. Jadi, granulosa ini menumpuk di antara sel folikular. Ada oosit primernya, lalu sel folikuler, dan lalu folikular primer. Setelah itu nanti dikelilingi oleh sel granulosa. Setelah menjadi folikuler primer, dia akan memecah menjadi folikel sekunder. Ini daerah folikel sekunder adalah daerah yang mengandung cairan bersatu membentuk rongga berisi cairan atau antrum. Jadi nanti cairannya setelah terisi cairan ini dia akan membentuk antrum. Ada terdapat TK interna, eksterna, dan juga granulosal.
setelah menjadi folikel sekunder, dia akan kembali menjadi folikel degraf. Nah, folikel degraf ini dia sudah menjadi bagian dari matur, ya folikel matur. Dia terdapat antrum besar berisi likuar folikuli. Antrumnya setelah tadi di sekunder dia berkecil, dan di folikel degraf dia akan membesar. Lalu terdapat korona radiata, ini lapisan melekat langsung pada oosit primer. Lalu terdapat zona pellucida dan oosit. Lalu terdapat cumulus oporus, ini adalah tempat melekatnya oosit itu sendiri. Antrum, korona radiata, lalu zona pellucida dan oosit sekunder. Lalu untuk corpus luteum ini adalah ovulasi. Ovulasi besar kolaps berubah menjadi corpus luteum. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Lalu, jika terjadi pembuahan, corpus luteum meningkat sekresi progesteron dan estrogen. Lalu, jika terjadi pembuahan tadi, jika tidak terjadi pembuahan, maka si corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang bentuknya seperti ini, corpus albicans. Lalu untuk histologi dari ovarium itu sendiri bisa dilihat seperti gambar. Bagian A adalah korteks dari ujung sampai ujung sini. Selanjutnya untuk yang B ini adalah epitel germinal, lalu C adalah tunica albuginea di bagian sini, dan D bagian yang sini ini adalah folikel primordial. Lalu E adalah folikel primer, lalu yang F ini adalah folikel primer menuju folikel sekunder, dan G ini adalah folikel sekunder itu sendiri, dia sudah membesar. Selanjutnya yang H ini terdapat antrum, setelah itu terdapat folikel degraf di bagian I. Di bagian sini dia menjadi folikel degraf, jadi lebih besar dari folikel sekunder itu. Lalu terdapat oosit primer di bagian J, dan juga cumulus oporus di bagian K, dan di bagian L terdapat korona radiata. M adalah TK interna dan N adalah TK interna. Lalu O bagian sini adalah sel granulosa. Baik, selanjutnya, lalu ini adalah corpus albicans. Ini adalah gambaran histologisnya. Selanjutnya adalah ampulla et infundibulum uterinae. Ampulla et infundibulum uterinae itu terdapat tuba uterin yang berfungsi untuk menangkap oosit sekunder dan sebagai tempat dari fertilisasi. Bagiannya ada infundibulum, ampulla, dan juga isthmus. Infundibulum terdapat fimbre yang mirip jari, itu untuk menangkap oosit yang diinjeksi dari ovarium. Lalu ada ampulla dan juga isthmus. Isthmus ini adalah penyempitan di dekat uterus. Untuk tunika mukosa ini terdapat epitel sindis lapis, sel sekretori tanpa silia, dan sel silindris bersilia. Untuk yang tanpa silia ini terpulas, ini tuh lebih gelap dan mengeluarkan glikoprotein atau nutrisi dari lubrikan. Lalu untuk yang bersilia itu sebagai transportasi embrio ke uterus. Lalu untuk lamina propria ini adalah biasanya terdapat jaringan ikat longgar dan juga pembuluh darah. Tunica muscularis ini berisi sirkular interna dan longitudinal interna. Lalu ada tunica serosa, ini adalah jaringan ikat longgar dilapisi mesotelium atau epitel kuboid lapis. Lalu bagian untuk dari bagiannya, yang A adalah bagian lumen, lalu B ini adalah terdapat epitel, dan yang C ini adalah plika mucosa, dan D ini adalah lamina propria, serta bagian E adalah tunica mucosa.
Bagian E ini adalah tunika mukosa. Lalu ada F, ini adalah bagian dari tunika muscularis, dan G adalah tunika serosa. H H adalah cell pack dan juga epitel silindris bersilia yang I. Selanjutnya ada isthmus dan tuba uterin. Nah, untuk ini terdapat plika mukosa, terus lalu ada tunika, ada epitel silindris bertingkat dan berlapis juga. Lalu untuk yang B itu adalah epitel, yang C itu adalah plika mukosa pada gambar. Lalu ada plasenta. Plasenta terdapat dua pars fetal dan pars maternal. Pars fetal ini lempeng kronika dan villi korionik. Untuk pars maternal ada desidua bersalis endometrium. Villi corsialis terdapat sel sensitriofoblas, sel cytotrophoblast, sel Haufaber atau makrofag, sel mesenkim, dan juga pembuluh darah. Nah, untuk sel syncytiotrophoblast dan sel cytotrophoblast ini membentuk HCG untuk merangsang korpus luteum, sekresi estrogen dan progesteron, mempertahankan ketebalan dari endometrium itu sendiri. Lalu untuk gambaran histologisnya, yang A ada desidua basalis di bagian sini, lalu B ada villi karyonik, lalu yang C adalah pembuluh darah maternal, lalu D adalah ruang antar villi di bagian sini, E sinistotrophoblast, lalu F ada cytotrophoblast, dan G adalah Hofbauer cell. Lalu untuk stadium regenerasi endometrium, di bagian A sini adalah endometrium itu sendiri. Lalu B ini adalah myometrium. Bagian C sini adalah lamina propria. D adalah arteri spiral. Lalu untuk yang E ini adalah kelenjar uterus. Bagian F dari ujung sini sampai ujung sini adalah lapisan fungsional. Lalu untuk yang G adalah lapisan basal. Nah, dinding dari uterus itu terdapat tiga, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Endometrium ini lapisan basal, berisi lamina propria dan sel basal. Lapisan fungsional superficial mengalami perubahan selama siklus haid, dilapisi oleh epitel silindris lapis. Fase proliferatif endometrium menutupi epitel silindris lapis. Lumen sempit hampir kosong. Fase sekresi endometrium menebal, lumennya berisi banyak sekret. Lalu untuk fase haid, degenerasi endometrium. Lalu untuk myometrium sendiri itu terdiri atas otot polos tidak teratur. Lalu untuk perimetrium terdiri atas jaringan ikat. Lalu untuk vagina ini adalah tabung fibromuskular yang disentribel atau mudah renggang. Nah, terdapat tunika mukosa, epitel gepeng berlapis tanpa konfinikasi atau keratin. Lamina propria berisi jaringan ikat padat serat elastis. Lalu tunika muskularis ini jaringan sirkuler dalam dan juga longitudinal di bagian luar. Tunika adventitia itu adalah jaringan ikat kaya serat elastis dan juga flexus venosus. Lalu untuk gambarnya, A ini adalah plika mukosa, lalu yang B adalah epitel gepeng lapis, C jaringan ikat di bagian C sini. Lalu untuk yang D, bagian D di sini, bagian sini itu adalah nodulus limfatik. Lalu untuk yang E adalah tunika muskularis dan F lamina propria di bagian sini dan juga bagian sini. Selanjutnya adalah glandula mami. Glandula mami ini inaktif, duktus kelenjarnya belum berkembang, terdapat jaringan ikat padat. Lalu untuk
masa awal kehamilan, ductus intralobralis mengalami proliferasi, diferensiasi, tetapi alveolus masih kosong. Lalu pada masa laktasi, alveolus berukuran besar dan berisi sekret. Dan untuk keterangannya, untuk yang A adalah adiposa, yang B adalah ductus secretorius, lalu yang C ini adalah sel myoepitel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas resume kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.